kali ini khatib ingin menyampaikan beberapa nasihat melalui perkataan yang disampaikan oleh para alim ulama. Wa dzakara anna fi ba'dil kutubi maktuban fi sittatu asturin. Wa dzakara anna fi ba'dil kutubi maktuban sittatu asturin. Disebutkan bahwa di dalam beberapa kitab ada 6 baris yang diceritakan bagi siapa saja yang mempunyai 6 sifat, maka Allah akan menurunkan murka kepada hamba tersebut. Fi satril awal, yang pertama, man asbaha hazinan 'ala dunya asbaha sakhitan 'ala Allah. Barang siapa yang berpagi-pagi dalam keadaan sedih terhadap dunia, maka dia berpagi-pagi di dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi thaumantang gedanyo yang mempunyai sifat sedih ketika pada ketika gedanyonyo tajalani kehidupan pada hari ke hari dalam perkara-perkara dunia yang gedanyo sedihkan, maka Allah akan gubedren murka kepada danyo. Karena bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika datangnya kekurangan di dalam kehidupan, maka gedanyonyo giyu trimang dengan penuh lapang dada. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu lemah dan janganlah kamu bersedih, karena kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika gedanyonyo telah mengucapkan ridha bertuhan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun kekurangan yang telah Allah timpakan kepada gedanyonyo, maka danyo jangan bersedih. Apakah yang diberi kepada gedanyonyo dalam keadaan miskin ataupun dalam keadaan sakit-sakitan, namun gedanyonyo hana mampu untuk tabla ubat seketika danyo kan mengalami sakit, tapi danyonyo bek sedih. Karena pakan gedanyo urung iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari gedanyonyo tasabar dengan pementang yang kagebi kepada gedanyo oleh Allah. Apakah kekurangan harta, kekurangan daripada kesehatan, maka gedanyonyo siap menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa fisani man syaka musibatan nazalat bihi fa innama yashku rabbah. Barang siapa yang mengeluh atas musibah yang Allah timpakan kepadanya, maka sama dengan dia mengeluh kepada Tuhannya. Apabila gedanyonyo diberi musibah oleh Allah, apakah musibah banjir ataupun gempa yang menjadi runtuh bangunan-bangunan gedanyonyo, itu adalah merupakan musibah. Maka seketika Allah memberikan musibah kepada gedanyonyo, Allah menjawab dalam ayat suci Al-Quranul Karim, wasbir ala ma asabaka. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar. Pukul gedanyonyo gebi banjir, ngop nanggro danyo. Ataukah Allah mematikan tumbuh-tumbuhan yang kita tanam, maka gedanyonyo sabar. Seketika danyonyo kagebri cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar. Karena kita tidak tahu cobaan apa yang telah Allah timpakan kepada danyonyo. Apakah untuk menebus dosa-dosa gedanyonyo atau memang hukuman? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, ketika Allah memberikan cobaan kepada para hamba, maka ada 3 sisinya. Yang pertama, Allah beri cobaan kepada para hambanya hanya untuk menghukum kepada hamba karena telah berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua, apabila Allah berikan cobaan kepada para hambanya, seolah-olah Allah akan menebus daripada dosa-dosanya. Namun ketika danyonyo tak hadapi cobaan yang diberi oleh Allah, memang gena hapus daripada dosa-dosa danyonyo, hingga danyonyo dengan cobaannya tetap tak puput ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga,
Gepegah li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika Allah memberikan cobaan kepada para hambanya, maka Allah ingin mengangkat derajat para hamba tersebut, sebagaimana cobaan yang telah diberikan kepada para nabi-nabi. Kiban yang diberi kepada para nabi-nabi, cobaan yang diberi kepada para nabi, Nabi mencintai kepada cobaan-cobaan tersebut. Untuk apa? Hanya untuk meninggikan derajat para hambanya. Maka oleh kedanyo tak kalen, ketika Allah beri cobaan dan musibah kepada kedanyo, pun kedanyo tak cinta dengan cobaannya, ataupun memang kedanyo tak sabar dengan cobaannya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kedanyo dan Allah bertinggikan derajat kedanyo sebagaimana yang kau berikan cobaan kepada para nabi-nabi, cinta kepada cobaan-cobaannya. Kemudian yang ketiga, wa fi tsalis man la yubali min ayyi babin atahu rizquhu la yubali min ayyi abwabin nar adkhalahu Allah. Barang siapa yang tidak memperdulikan dari pintu mana rezekinya datang, maka tidak peduli melalui pintu mana Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Ketika gedanyonyo gibi rezeki oleh Allah, apakah harta ataupun jabatan yang telah Allah berikan kepada danyo yang kagak amanahkan, puke danyo dapatkan dengan cara yang baik, ataupun danyo dapatkan dengan hasil kezaliman, ataupun daripada hasil manipulasi saudara-saudara danyo, puke hartanya daripada danyo korupsi ataupun menzalimi daripada harta-harta pusaka keluarga. Maka ketika truk hartanya para jamaah sekalian, mari kita kalian, jika memang ini halal bagiku, maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya, tanda kita bersyukur kepada Allah. Jika memang ini adalah merupakan kezaliman yang saya dapatkan untuk merendahkan dan menzalimi orang-orang lain, maka tinggalkan, kembalikan kepada orang-orang sang empunya harta tersebut. Karena ini akan menjadikan kesusahan pada ketika gedanyonyo kembali kepada Allah. Ittaqul zulma fa innal zulma zulmatun yaumal qiyamah. Takut olehmu akan kezaliman, sesungguhnya kezaliman dapat menggelapkan perjalanan menuju kepada hari kiamat. Memang tanyo zalim dengan sesama manusia, tak pengut kau ataupun tak hancurkan kehidupan kau, maka perjalanan tanyo kepada hari kiamat jangan harapkan akan mendapatkan cahaya pada sisi Allah. Namun yang kita rasakan adalah sebuah kegelapan dan kesusahan yang tertimpa kepada gedanyonyo. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, wa fir rabi' man ata khati'atan wa huwa yadhaku dakhalan nar wa huwa yabki. Barang siapa yang berbuat maksiat sambil tertawa-tawa, maka sesungguhnya ia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menangis. Kita seorang hamba, kita telah berbuat maksiat, kesalahan dengan Allah. Bagaimana bisa kita ini tertawa dan bangga dengan kesalahan maksiat yang telah kita kerjakannya? Padahal kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam ini selalu dalam keadaan bersalah, benar. Wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah, mereka itu langsung kembali kepada Allah, bersegera menuju kepada Allah untuk mengharapkan ampunan dan kemaafan daripada Allah. Maka bagaimana bisa tanyonyo yang tak puput mati kepada Allah, tapi kita manteng senang-senang. Ketika orang lain menghujat kepada tanyo, maka kita tabalah melebihi daripadanya. Apakah karena tanyonyo mempunyai sebuah pangkat dan jabatan bisa melenyapkan orang-orang yang merendahkan kita pada kehidupan dunia? Maka jangan berbangga dengan sesuatu yang nak pada diri tanya. Tapi kebanci, ketika tanya kali tak pupuk mati dalam dunia, ketika kali tak hujat gop, ketika kali tak pedalim gop, maka tanya nyobek senang dengan maksiatnya. Karena pakon suatu saat pada ketika Allah menghisap kita semua ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bersegeralah gedayanya menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya surga diciptakan oleh Allah seluas langit dan bumi yang disediakan kepada urung-urung yang bertakwa kepada Allah. Setelah gedayanya
Kali tak buat maksiat kepada Allah, bersegera tanya meminta ampun kepada Allah selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita nyonyo. Kemudian yang keselanjutnya, wa fil khamis man kana akbaru hammihi syahwat naza'allahu khaufal akhirati min qalbi. Barang siapa yang paling mementingkan hawa nafsu di dalam dunia, maka Allah akan menghilangkan rasa takut kepada hari kiamat. So mentang manusianya yang ipubut-but dalam dunianya untuk mementingkan keinginan hawa nafsunya, maka Allah akan menghapus rasa ketakutan di dalam hatinya kepada hari kiamat. Semakin tega dan nyonya meninggalkan sembahyang, semakin kuat kita meninggalkan puasa, kewajiban yang Allah perintahkan kepada setiap para hambanya, maka semakin hilang rasa ketakutan danyo pada uruk kiamat. Makin tega dah tinggal sembahyang, makin tua deku uruk kiamat. Makin tega danyo tak korupsi, tak paju harta-harta yang haram ataupun manipulasi, maka semakin gadah yo kepada uruk kiamat. Makin tega tak tenak urang alim dan tak tenak orang-orang mukmin pada khalayak ramai, maka semakin hilang rasa takut kepada hari kiamat. Kerja menyatanya tegak tak buat maksiat, maka agak pegah oleh para ulama akan tertimpa bintik-bintik hitam pada hati kita, sehingga katanya hati menjadi kelam, mati hati danyo ketika tak buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan hilangnya cahaya dalam hati dan gadah ya kepada uruk kiamat. Kerja menyatanya uji coba, tak tinggal sembahyang 3, 2 gol hego, nyan tabi-tabi laki untuk tinggal. Semakin tiga dan nyonyo tak caci gop, tak maki gop dan tak tenak gop, maka semakin gadah ia kepada uruk kiamat. Walaupun kita hadir di depan mayat yang telah terbaring untuk dikebumikan, tanyo tetap anda tinggal di uruk kiamat. Maka pada hadirin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita nyonyo pubut-but dalam dunia baik berturut hawa nafsu. Dah teman yang kekeh dengan berturut nafsunya. Pubut-but tak berturut nafsu adalah buat yang melanggar dengan hukum syariat Allah. Kemudian tak pubut lagi danyonyo buat-but yang makruh. Yang makruh iwo kepada dunia. Kemudian tak pubut-but yang melanggar dengan hukum syariat, nyan iwo kepada dunia. Maka menyebut yang tak pubut berturut nafsu yang iwo kepada dunia, nyan nafsu dan karena ada pupuk yang melanggar dengan hukum syariat hana manfaat kepada orang kiamat, yang nak balasan siksaan daripada Allah. Tak pupuk buat makruh lagi dan nyo tinggal hana manfaat kepada orang kiamat, yang nak katanya buat yang tak pupuk hana pahala, nyan dunia namanya. Kemudian yang terakhir, wa fis sadis man kana tawadha'a li ghaniyyin li ajli dunya asbaha wal faqru baina ainai. Barang siapa yang merendahkan dirinya terhadap orang kaya demi kehidupan dunianya, maka jadilah kemiskinan di hadapan matanya. So mentang gudanyonyo yang tak perendah diri di hadapan orang kaya karena meminta-minta, maka sesungguhnya danyo akan nampak miskin di hadapan pandangan manusia-manusia. Menyatanya kuat dan belakang bagop, maka tanya degatin. Menyatanya kuat mutuji tak perkaru kehidupan gop, maka gedanya akan diurung yang mengganggu dalam kehidupan manusia. Jangan jadikan hidup kita ini menjadi beban bagi manusia-manusia lain. Andai kata kita kuat mempunyai tenaga yang Allah berikan kepada kita, syukur dengan tenaga tersebut. Laksanakan untuk mencari rezeki kepada Allah. Harlik yadak anzil alaikar rizqah. Geraklah tanganmu, maka kami akan menurunkan rezeki kepada engkau. Ya memang tengok tegak kerja. Kemudian hasil daripada upah tersebut, maka kita ambil berikan nafkah kepada keluarga-keluarga kita. Jangan jadikan diri kita ini orang yang meminta-minta sehingga menjadi beban bagi orang-orang yang melihatnya daripada kalangan mukmin. Barang siapa yang menjadikan dirinya menjadi beban bagi orang-orang lain, maka ketika pada hari kiamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wajahnya dalam keadaan tiada mempunyai daging sedikit pun. Man tawadha'a li ghaniyyin li ghinah
faqad dhahaba thulatha dini. Barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan orang kaya karena kekayaannya, maka Allah akan menghilangkan 2/3 agama di dalam dadanya. Menyatanya tak perendah do di urang kaya karena urangnya napeng ataupun karena urangnya na jabatan, hingga kadang-kadang dia tak jadikan sahabat tempat dia mengupat kepada orang lain, tempat dia mempertikaikan manusia. Tanya tak dengar daripada upatnya. Kemudian kita nyonya tak puput daripada upat yang diperintahkan untuk membunuh orang lain, dijadikan kita bagaikan pembunuh bayaran bagi orang-orang yang mempunyai harta tersebut. Maka ini sangat bahaya bagi kita. Maka mari kita nyonya tapi diuhdra tu daripada urang-urang yang menjadikan diri kita adalah sebagai tumbal untuk menghancurkan kehidupan dunia ini. Karena ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita nyonyo getanyang tinggal huruf kiamat. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang menyesal pada hari akhir, sementara kita diberikan waras pikiran untuk memikirkan sesuatu mana yang benar serta mana yang batil. Maka mari kita nyonyo laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bukti kita nyonyo bersyukur kepada Allah dan dijadikan setiap pekerjaan kita nyonyo menjadi ibadah, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fi sabilil haqq.